Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Info. Mekah bukan kota yang terlalu mentereng pada abad ke-6, masa ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Kota ini memang ramai dikunjungi saudagar-saudagar di musim tertentu. Mereka mengadu untung dengan membawa berbagai barang dagangan dari berbagai penjuru bumi. Ka'bah yang terletak di tengah Masjidil Haram di Mekah dengan bentuk bangunannya mendekati bentuk kubus. Ka'bah merupakan bangunan yang dijadikan sebagai patokan atau kiblat untuk ibadah bagi umat Islam di seluruh dunia. Selain itu, Ka'bah merupakan bangunan yang wajib dikunjungi atau diziarahi bagi umat Islam pada saat musim haji dan umroh. Namun, seorang gubernur Yaman bernama Abrahah al-Ashram berambisi mengalihkan bangsa Arab dari Ka'bah ke sebuah gereja yang ia bangun dengan megah yang bernama Gereja Al-Qulais. Dapatkah ia menandingi kemegahan Ka'bah di masa itu? Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar bersama kita berbagi info dan video terbaru dari kami. Saat itu negeri Yaman tunduk di bawah kekuasaan Raja Habasyah. Abrahah sebagai gubernur yang baru diangkat oleh raja mempersembahkan sebuah gereja mewah yang tidak pernah dibangun untuk raja-raja sebelumnya. Abrahah mengirim surat pada raja bahwa maksud dari pembangunan tersebut untuk mengalihkan bangsa Arab dari Ka'bah dan kelak akan menjadikan gereja yang ia bangun sebagai pusat perekonomian dan pusat peribadatan. Bangsa Arab ketika mengetahui hal tersebut, mereka murka. Bahkan ada salah seorang penduduk Mekah yang bernama Malik bin Kinanah sengaja pergi ke Yaman hanya untuk membuang air besar dan mengoles dinding gereja itu dengan kotoran. Abrahah dengan kesombongannya pun murka sejadi-jadinya. Ia kemudian menyiapkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah dengan mengendarai gajah. Selama perjalanan menuju Mekah, Abrahah dihalangi oleh beberapa bangsa Arab. Pertama adalah Zunnafar bersama pengikutnya yang berada di Yaman. Namun, ia dengan mudah dikalahkan dan ia pun menjadi tawanan. Ketika sampai Hatsam, Abrahah kembali dihadang oleh Nufail bin Habib beserta kabilah-kabilah lainnya, Syahran, Nahis, dan kabilah Hatsam lainnya. Namun lagi-lagi, Abrahah dapat dengan mudah memukul mundur pasukan Nufail dan menjadikan Nufail sebagai petunjuk jalan menuju Mekah. Setelah itu, Abrahah diserang oleh Bani Saqif yang dipimpin oleh Mas'ud bin Muthalib al-Saqif di kota Taif. Namun tetap saja, pada akhirnya mereka menyerah dan mengajak berdamai sebagai gantinya. Bani Saqif mengikut sertakan Abu Rigal sebagai penunjuk jalan yang kemudian ia wafat di kota Mugamis. Ketika tiba di Mugamis, Abrahah mengutus Aswad bin Maksud menuju Mekah dengan menggunakan kuda dan merampas kekayaan orang-orang Quraisy, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Melihat kejadian tersebut, orang-orang Quraisy, Kinanah, Huzail, dan seluruh penduduk Mekah geram dan bermaksud untuk memeranginya. Namun mereka menyadari ketidakmampuan mereka melawan Abrahah. Sebelum memasuki kota Mekah, Abrahah mengirim Hanatoh al-Himyari untuk menemui pemimpin Mekah dan mengatakan padanya bahwa maksud kedatangannya bukan untuk menyerang bangsa Quraisy, melainkan hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Hanatoh meminta Abdul Muthalib yang kala itu adalah pemimpin Mekah untuk tidak menghalangi rencana gubernurnya. Abdul Muthalib menemui Abrahah di markasnya, lalu meminta Abrahah untuk mengembalikan 200 ekor unta miliknya. Hal ini membuat Abrahah kagum padanya. Ia berkata pada Abdul Muthalib, "Aku datang untuk menghancurkan tempat ibadahmu, dan engkau sama sekali tidak menyinggungnya." Abdul Muthalib menjawab, "Aku pemilik unta. Ka'bah mempunyai pemilik yang akan melindunginya." Abrahah kembali berucap dengan kesombongannya, "Tidak ada yang dapat menghalangiku besok." Setelah menemui Abrahah, Abdul Muthalib memerintahkan seluruh bangsa Quraisy untuk keluar dari Mekah
dan berlindung di puncak gunung. Lalu Abdul Muthalib mengambil rantai Ka'bah dan berdoa bersama-sama orang Quraisy. Ya Allah, sesungguhnya seorang hamba telah melindungi pelananya. Maka lindungilah rumahmu. Salib mereka dan kekuatan mereka tidak akan mengalahkanmu besok. Karena hanya Engkaulah yang maha kuat. Jika Engkau membiarkan mereka dari kiblat kami, maka itu karena sesuatu yang telah Engkau inginkan sebelumnya. Keesokan harinya, Abraha bersama tentara dan gajah-gajahnya memasuki Mekah. Abraha memiliki gajah bernama Mahmud. Ketika hendak mengerahkan gajah dan pasukannya, tiba-tiba Nufail berdiri di samping gajah Mahmud. Lalu ia membisikinya, "Wahai Mahmud, engkau berada di tanah suci. Duduklah atau kembalilah ke negerimu dengan damai." Seketika gajah Mahmud langsung duduk. Sedangkan Nufail naik ke gunung bersama orang-orang Quraisy. Abraha memukul Mahmud. Namun Mahmud enggan berdiri, bahkan pasukan lainnya ikut memukuli Mahmud dan memasukkan tongkat ke perutnya. Namun Mahmud tetap saja tidak berdiri. Mahmud dihadapkan ke Yaman dan Timur. Lalu ia berdiri dan berlari. Kemudian dihadapkan ke Mekah. Mahmud enggan dan menolak menyerang. Tidak lama kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim sekelompok burung untuk menyerang Abraha dan tentaranya. Setiap burung membawa 3 batu. 1 batunya diletakkan di paruhnya dan 2 batu lainnya di kedua kakinya. Tentara Raja Abraha kalang kabut lari ketakutan. Mereka mencari Nufail untuk menunjuki arah Yaman. Setiap batu yang mengenai seseorang, dia akan langsung mati. Namun, tidak semua batu mengenai tepat pada tentara Habasyah. Sedangkan Abraha sendiri pulang dalam keadaan luka berat. Kemudian ia meninggal di Syan'a. Kejadian ini terekam dalam surat Al-Fil ayat 1-5. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Peristiwa pasukan bergajah terjadi pada bulan Muharram, bertepatan pada akhir Februari atau awal bulan Maret tahun 571 Miladiyah, atau sekitar sebulan setengah sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan ulama pun sepakat bahwa Abraha dan pasukannya gagal menghancurkan Ka'bah karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.